Bab 1366, Mayat Dewa Iblis yang menakutkan. Mayat Dewa Iblis bergetar hebat, dan kekuatannya sangat lemah. Itu adalah kekuatan pengurungan, yang ada di mana-mana, membatasi sebagian besar kekuatan mayat Dewa Iblis. Tanpa mayat Dewa Iblis, kamu bukan siapa-siapa. Orang kuat ini mendengus dingin dan datang untuk membunuhnya dengan berani. Begitu muncul, aura kuat terpicu, dan jejak kekuatan menghantam mayat Dewa Iblis. Meskipun tidak ada kerusakan pada mayat Dewa Iblis, yang mengimbangi sebagian besar kekuatannya, sebagian kecil masih menembus ke dalam. Tubuh Buddha teratai emas yang bergetar-bergetar dengan darah, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Dentang, Buddha teratai emas menghunus pedang waktu, mengayunkan pedang dan menyerang, dan waktu segera membeku. Pergerakan Yang Maha Kuasa setengah langkah ini menjadi sangat lambat, dan tekanan Yang Maha Kuasa juga mengalami stagnasi. Namun, pedang itu menyerangnya dan terhalang oleh esensi pelindung tubuhnya. Kesenjangannya begitu besar sehingga meskipun pergerakan setengah langkah Yang Maha Kuasa ini melambat, tubuh Buddha teratai emas masih akan kesulitan untuk membunuhnya. Sebaliknya, dia akan termakan olehnya sampai dia mati. Semuanya tidak ada gunanya. Ini adalah takdir menyinggung klan buaya purba emas. Master setengah langkah itu mencibir. Hanya formasi besar, kamu ingin menjebakku. Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan nada menghina. Pembicaraan yang sulit. Orang yang berkuasa itu berkata, jika waktunya tiba, mari kita lihat apa lagi yang ingin Anda katakan. Dia mengayunkannya tepat waktu, tapi kali ini, bukan kekuatan setengah langkah yang ditebas, tapi tirai cahaya kemasan. Waktu membeku, dan energi pedang yang melonjak mengalir deras seperti lautan luas. Namun, rune layar cahaya kemasan ini menyala, menghalangi pedang sepenuhnya dan tetap tidak bergerak. Mengingatmu 100 tahun, kamu tidak akan terkalahkan dan bisa menembus formasi, tapi kamu tetap menyerah. Kata lelaki tua berjanggut emas itu dengan dingin. Di matanya, Buddha teratai emas sudah ditakdirkan untuk mati. Ketika dia memikirkan kekuatan hukum setelah Buddha teratai emas terbunuh, matanya bersinar karena keserakahan di wajahnya. Tubuh Buddha teratai emas masih menolak menerima takdirnya dan menebas tirai cahaya kemasan dengan pedang waktu, duduk sia-sia berulang kali. Bersalju. Tiba-tiba, ketika pedang ke-10 dihantam, mata tubuh Buddha teratai emas meledak dengan cahaya. Waktu di area ini telah dibekukan hingga batasnya, dan serangan siapapun kecuali dia menjadi sangat lambat. Buku kuno yang tidak lengkap dibuka. 3 halaman pertama dibalik dengan keras, dan 3 gelombang energi iblis meledak ke langit. Suani, Dapeng bersayap emas, dan Alikon, laporan aura 3 monster terlarang. Pada saat ini, sepertinya sebuah tabu kuno telah turun, dan ada perasaan di kepala dan bumi, langit bergetar, dan para dewa dan iblis menumpahkan darah. Anggota klan buaya purba emas, termasuk lelaki tua berjanggut emas, semuanya memiliki ekspresi ngeri di wajah mereka. Mereka merasakan penindasan garis keturunan yang lebih rendah dari monster-monster oleh garis keturunan tingkat tinggi, dan jiwa mereka gemetar. Bagaimana ini mungkin? Suara lelaki tua berjanggut emas itu bergetar, dan dia merasakan tekanan yang mencegahnya memikirkan perlawanan. Inilah 3 monster tabu dalam legenda. Yang satu dapat mengendalikan guntur dan kilat, yang satu memiliki kekuatan membunuh yang mengejutkan, dan tanduk di kepala yang lain dapat menembus dewa dan setan. Ledakan. Tirai cahaya kemasan ini dipukul dengan keras oleh 3 monster tabu, riak muncul, dan segera hancur berkeping-keping. Penindasan terhadap mayat Dewa Iblis sudah tidak ada lagi. Seperti naga marah yang melarikan diri dari kandangnya, binatang buas keluar dari gunung, aura Dewa Iblis tak terkendali, menguasai segalanya. Banyak anggota klan buaya purba emas tidak tahan dengan aura Dewa Iblis dan segera meledak, membunuh jiwa mereka. Yang Maha Kuasa setengah langkah ini juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya, dan benar-benar ketakutan. Menghadapi mayat Dewa Iblis seperti anak kecil menghadapi binatang buas. Engah, tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis, menebasnya dengan pedang, dan jatuh langsung di udara. Bum, bum, bum. Dengan tekanan mengerikan dari Dewa Iblis, mayat Dewa Iblis berjalan di tanah leluhur klan buaya purba emas, seperti raksasa yang melewati rumah semut. Seluruh klan buaya purba emas berguncang, dan gunung-gunung berguncang dan berubah menjadi bubuk. Penjara dan formasi sihir yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Rencana belakang yang telah direncanakan oleh keluarga buaya purba emas selama puluhan ribu tahun hancur dalam 1 hari. Mayat para Dewa Iblis sampai ke kaki sosok kuat setengah langkah itu, seperti naga raksasa yang memandangi semut, dengan mata acuh tak acuh, membuat mereka gemetar ketakutan. Ketika dia menginjaknya, hembusan angin iblis muncul, yang langsung mengguncangnya menjadi bubuk. Kemudian, dia berjalan menuju lelaki tua berjanggut emas itu. Sosok sakti ini tidak memiliki daya juang dan hanya ingin melarikan diri. Mayat Dewa Iblis datang untuk menekannya, secara langsung menghancurkan esensi pelindungnya, dan paksaan yang kuat menghancurkannya sepenuhnya, dan kemudian sebuah pedang menembus tubuh dengan letupan, dan pedang waktu berayun dan menghantam puncak gunung. Sudah berdarah dan berdarah.
Melihat ini, Buddha teratai emas menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu benar-benar lemah, lebih buruk dari Lihai. Mendengar ini, lelaki tua berjanggut emas itu menjadi marah dan tidak berdaya, dan wajahnya memerah. Siapakah Lihai, dan siapa dia? Itu adalah makhluk di tahap akhir dari kekuatan besar yang ingin memadatkan benih Tao. Saya hanyalah seorang biksu di tahap tengah dari kekuatan besar. Bahkan makhluk seperti itu bukanlah tandingan mayat Dewa Iblis, apalagi dia. Ledakan. Aura mayat Dewa Iblis bergetar di tanah leluhur klan buaya kuno emas, menghancurkan awan, menghancurkan puncak gunung, dan menghancurkan ruang. Pada saat ini, semua biksu setengah langkah yang maha kuasa dan maha kuasa yang sedang tidur semuanya terbangun, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Terlalu mengerikan. Siapa yang disinggung oleh klan buaya purba emas hingga memprovokasi munculnya makhluk seperti itu? Mungkinkah makhluk abadi sejati telah tiba? Jantung, hati, limpa, paru-paru dan ginjal mereka gemetar, wajah mereka pucat, dan mereka merasa kiamat akan datang dan langit akan segera runtuh. Segera, mereka melihat tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis. Mereka menghela nafas lega, tetapi mereka juga merasa sangat berat. Meskipun mayat Dewa Iblis bukanlah kedatangan makhluk abadi, ia tetap merupakan senjata pembunuh yang hebat. Jika Dewa menghalanginya, ia akan membunuh Dewa, dan jika Buddha menghalanginya, ia akan membunuh Buddha. Siapa yang bisa menekannya kecuali yang abadi? Menunggu Buddha teratai emas kelelahan dan tidak mampu mengendalikan mayat Dewa Iblis. Harganya terlalu tinggi, dan mereka tidak berani bertaruh. Mungkin klan buaya purba emas akan musnah sebelum kelelahan. Cepat pergi ke Istana Iblis Surgawi untuk mengundang seseorang. Klanku juga memiliki jalan rahasia yang mengarah langsung ke Istana Iblis Surgawi, yang ditinggalkan oleh leluhur Istana Iblis Surgawi saat itu. Beberapa kemampuan paling kuat dari klan buaya purba emas telah diputuskan. Di luar, tubuh Buddha teratai emas menekan lelaki tua berjanggut emas itu, mengendalikan mayat Dewa Iblis untuk menyegel tubuhnya, dan bersiap untuk membunuhnya. Tunggu. Tiba-tiba terdengar teriakan nyaring. Kematian orang yang berkuasa merupakan kerugian besar bagi 10 klan purba, apalagi klan buaya purba emas. Tubuh Buddha teratai emas memandang dengan dingin. 3 sosok kuat muncul, semuanya sudah tua, dengan bekas pembusukan di tubuh mereka, dan separuh tubuh mereka hampir berada di bumi. Dibandingkan dengan mereka, lelaki tua berjanggut emas dianggap sebagai lelaki muda. Tapi aura mereka terkondensasi ke tingkat ekstrim, yang sangat menakutkan. Meskipun tidak ada benih Tao yang kental, tubuh Buddha teratai emas yakin bahwa tanpa jenazah Dewa Iblis, 10.000 di antaranya pasti akan mati jika dia datang. Ketiga sosok sakti ini merupakan yang tertua di klan buaya purba emas, salah satunya memiliki rambut jarang dan dipenuhi bintik-bintik, merupakan buaya purba emas yang sama di klan buaya purba emas yang dulunya merupakan tunggangan nenek moyang. Istana Iblis Surgawi Wu Qingsan. Bab 1367, Darah Abadi. Wu Qingsan mengerutkan kening. Meskipun dia benar-benar tidak ingin berbicara dengan junior seperti Buddha teratai emas yang biasanya tidak menyukainya, di bawah tekanan mayat iblis, dia harus merendahkan suaranya dan menunda waktu. Saya juga ingin bertanya, apa kebencian mendalam antara klan saya dan teman kecil saya? Jika ada, klan saya bersedia membayar harganya. Di mata anggota klan buaya purba emas, sikap Wu Qingsan sangat rendah. Dia bahkan kehilangan martabatnya. Anggota klan buaya purba emas yang cemas menjadi cemburu dan berteriak, leluhur. Tidak ada yang perlu kita takuti, mengapa kita harus takut akan perang? Masalahnya, ikannya akan mati dan jaringnya akan putus. Diam, semuanya. Wu Qingsan berteriak dengan marah, sangat marah pada anggota klannya sendiri. Hal-hal yang tidak memuaskan ini, tidakkah Anda melihat bahwa saya mengulur waktu? Jika tubuh Buddha teratai emas benar-benar marah, klan buaya purba emas akan lenyap sebelum orang-orang dari Istana Iblis Surgawi tiba. Melihat pemandangan ini, Buddha teratai emas tersenyum dan berkata dengan dingin, kamu benar-benar berdarah panas dan tidak takut pertumpahan darah. Namun ketika menyerang planet lain, ia mempunyai wajah lain. Wu Qingsan mengerutkan kening dan berkata, tolong jelaskan lebih lanjut, teman kecil. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah bangsanya telah menjajah planet tertentu, dan tubuh Buddha teratai emas adalah teman baik seseorang di planet itu, dan dia datang untuk bertanya. Aku sudah mengatakannya sejak lama, klan kita berada di bawah pengawasan Istana Iblis Surgawi, dan hanya masalah waktu sebelum kita bangkit. Suruh mereka tenang dan berhenti menimbulkan masalah. Buddha teratai emas berkata, apakah Anda masih ingat seseorang bernama Chang Yu Tianjun? Orang-orang dari klan buaya purba emas menatap dengan mata besar dan menggelengkan kepala. Dari nama ini, sepertinya dia adalah penguasa surgawi jiwa yang baru lahir, tetapi tidak banyak penguasa surgawi Yuan Ying di antara klan buaya kuno emas, jadi tentu saja dia tidak memiliki kesan tentangnya. Orang tua berjanggut emas itu terguncang dan berkata, itu dia. Nama ini secara alami familiar baginya dan memiliki kesan tersendiri padanya, dan itu sangat mendalam. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu, ketika seorang jenius muda datang dari bidang bintang lain.
Dia sudah berada di puncak Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir di usia muda dan membuat kagum banyak orang. Dewa Surgawi Changyu ini berkembang pesat di wilayah bintang Changlan dan meninggalkan nama besar. Tapi Changyu Tianjun menyinggung klan buaya purba emas dan diburu. Salah satu anggota suku bernama Wunian mengejarnya hingga ke planet asalnya. Omong-omong, Wunian hanya mengirimkan berita 3 kali dan kemudian menghilang sama sekali. Mungkinkah dia meninggal di planet asal Changyu Tianjun? Tubuh Buddha teratai emas memandang lelaki tua berjanggut emas itu dengan dingin, dan berkata dengan tegas, senang mengetahuinya. Itu sebabnya saya di sini untuk menghukum Anda. Saat itu, Changyu Tianjun diburu olehmu karena dia menyinggung klan buaya purba emasmu selama beberapa jam. Siapa lagi yang mengejarnya? Bisa dikatakan keluarga buaya purba emas menyebabkan malapetaka bumi purba, meninggalkan kesedihan di muka bumi, dan menimbulkan kesalahan sejarah. Dari buku harian yang ditinggalkan oleh Changyu Tianjun, kita dapat melihat betapa besarnya rasa bersalah dan penyesalan yang dimiliki Changyu Tianjun. Di antara klan buaya purba emas, ada 2 pembudidaya iblis di tahap akhir Yuanying Tianjun. Tubuh Buddha teratai emas mendengus dingin dan langsung memenjarakan mereka. Maafkan aku, kami tidak bersungguh-sungguh. Kedua pria itu menangis. Tubuh Buddha teratai emas membunuh Wu Qingsan dan yang lainnya tepat di depan mereka. Wu Qingsan melihat anggota klannya, yang lebih dia hargai, dibunuh. Wajahnya sangat pucat, tapi dia hanya bisa menahannya. Tubuh Buddha teratai emas merasakan kesabarannya dan mencibir, kamu membenciku. Wu Qingsan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum meminta maaf, bagus sekali, saya telah memperingatkan mereka untuk tidak menimbulkan masalah. Munafik. Tubuh Buddha teratai emas mencibir, dan membunuh Yuanying Tianjun lainnya dari klan buaya purba emas, dan berkata, jika Anda terus munafik, rakyat Anda tidak perlu hidup lagi. Wu Qingsan sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan hanya berkata, apa lagi yang kamu inginkan? Tubuh Buddha teratai emas berkata dengan dingin, saya ingin mengenal pelayan di sebelah tuan muda yang terpencil. Lelaki tua berjanggut emas itu mulai bercerita. Ternyata pelayan di sebelah Tuan Muda Hutan Belantara itu disukai oleh Tuan Muda Hutan Belantara dan dibawa pergi dari klan buaya purba emas ketika ia masih muda, dia tidak ada hubungannya dengan buaya purba emas. Buddha teratai emas membatalkan rencananya untuk membunuh pelayan itu. Dia bertanya lagi, bagaimana Changyu Tianjun menyinggung perasaanmu? Mengapa kamu mengejarnya? Melihat lelaki tua berjanggut emas dengan mata berbinar, tubuh Buddha teratai emas memperingatkan, jangan berbohong. Tentu saja, dia tidak percaya bahwa Changyu Tianjun akan diburu oleh klan buaya purba emas karena masalah sepele, dan bahkan melintasi bidang bintang dan datang ke bumi. Waktu perjalanan pulang pergi ini bukanlah kesepakatan yang hemat biaya bagi klan buaya purba emas. Kecuali mereka mengetahui sesuatu yang sangat menggoda. Orang tua berjanggut emas itu mengertakkan gigi dan akhirnya memamerkan kartunya sepenuhnya, berkata, itu karena saya menemukan bahwa pemuda itu memiliki darah peri di tubuhnya. Apa? Kali ini giliran Buddha teratai emas yang terkejut. Ini terkait dengan yang abadi. Berita itu tersebar, yang jauh melebihi ekspektasinya. Ras abadi mencapai puncaknya pada masa-masa awal Dewa Kuno. 3 kaisar abadi muncul, yang juga mengakibatkan garis keturunan ras ini diberkati 3 kali dan menjadi salah satu garis keturunan teratas di dunia budidaya. Darah makhluk abadi mengandung potensi yang tak ada habisnya, merupakan obat suci untuk penyembuhan, dan merupakan daging dan tulang orang mati yang masih hidup. Garis keturunan semacam ini juga menyebabkan munculnya orang-orang kuat di klan abadi. Kecakapan tempur mereka sangat kuat di antara mereka yang berada di level yang sama. Mungkin karena dia terlalu menantang, dia cemburu pada langit, dan klan abadi yang mencapai puncaknya hancur. Ada juga rumor tentang kehancuran klan abadi yang beredar luas di kalangan dewa abadi. Bahkan klan abadi memiliki 3 kaisar abadi berturut-turut, dan ketiga kaisar abadi semuanya mempelajari metode keabadian, membuat metode keabadian klan abadi menjadi sempurna. Bahkan kaisar abadi dari generasi selanjutnya mendambakan metode keabadian klan abadi, tapi tidak ada tempat yang bisa ditemukan. Rumor mengatakan bahwa justru karena metode keabadian klan abadi, harapan hidup abadi akhirnya ternoda oleh sebab dan akibat yang tidak diketahui dan hancur dalam 1 hari. Tidak peduli rumor macam apa itu, mereka telah meninggalkan lamunan yang tak ada habisnya pada ras yang menentang surga yang pernah ada ini. Era Ratu Iblis kuno tidak lagi disebut era abadi kuno. Orang tua berjanggut emas itu sangat terkejut ketika dia mengetahui bahwa Dewa Surgawi Changyu memiliki darah yang abadi. Dia curiga bahwa planet asal Dewa Surgawi Changyu mungkin ada hubungannya dengan yang abadi, jadi dia mulai mendambakannya. Apa yang menyebabkan kehancuran zaman bumi purba? Setelah Wu Qingsan mendengar ini, dia juga sangat terkejut, tetapi wajahnya menjadi sangat muram. Karena dia tidak tahu. Orang tua berjanggut emas memiliki motif egois dan ingin memonopoli darah abadi, jadi dia memilih untuk menyembunyikan kebenaran. HMPH, mari kita lihat bagaimana aku menghadapimu di masa depan. Wu Qingsan mendengus dalam hatinya. Segera, dia juga menjadi serakah. Itu adalah darah abadi. Bahkan kaisar abadi tergoda oleh sebuah planet yang mungkin berhubungan dengan yang abadi.
Dia bermaksud menemukan planet itu dengan cara apapun. Begitu dia mendapatkan darah abadi, dia benar-benar kecanduan padanya. Belum lagi kebangkitan klan buaya purba emas, sangat mungkin bagi makhluk abadi untuk dilahirkan di dalam klan bahkan jika itu menggantikan 10 klan kuno. Ekspresi mematikan muncul di mata tubuh Buddha teratai emas. Bab 1368, Seseorang dari Istana Iblis Surgawi. Begitu berita tentang darah abadi tersebar, para biksu di wilayah Bintang Canglan pasti akan menemukan lokasi bumi dengan segala cara. Pada saat itu, kekuatan-kekuatan besar pasti akan turun ke bumi. Meskipun bumi telah menghidupkan kembali kehendak surga, namun ia akan hancur dan tidak mampu melawan. Agar beritanya tidak bocor, klan buaya purba emas harus dimusnahkan. Gawat! Wu Qingsan diam-diam berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak baik. Dia merasa Buddha teratai emas memiliki niat membunuh, tetapi orang-orang dari Istana Iblis Surgawi belum tiba. Tiba-tiba, kegugupannya mereda, dan senyuman kemenangan muncul di sudut mulutnya, karena orang-orang dari Istana Iblis Surgawi ada di sini. Ledakan, sebanyak 10 aura kuat turun, yang bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan kuat klan buaya purba emas. 10 tekanan kuat itu seperti 10 bintang matahari yang mendekat, dan kekuatan yang besar dan agung melonjak ke depan. Seluruh klan buaya purba emas gemetar. Hanya tubuh Buddha teratai emas, yang mengandalkan mayat Dewa Iblis, tidak merasakan ketidaknyamanan. Mendengus. Mendengus dingin datang, dan seorang pria kuat berpakaian hitam muncul, dengan mata yang sangat dingin, dan berkata, "Wah, aku, Istana Iblis Surgawi, tidak memiliki kesempatan untuk menangkapmu, jadi sebaiknya kamu mengambil inisiatif untuk mengirimku ke rumahku. Hari ini, kamu tidak dapat melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Bahkan mayat Dewa Iblis tidak bisa menyelamatkanmu." 10 kekuatan besar ini secara alami dipersiapkan dan memiliki sarana untuk menangani mayat Dewa Iblis. Selamat datang untuk kalian semua. Wu Qingsan tertawa keras dan berkata, anak ini membunuh orang-orang di klan buaya purba emas kita. Korban di antara anak-anak klan kita sangat besar. Ini keterlaluan bagi manusia dan dewa. Tolong tekan buaya ini. Mudah untuk dikatakan. Pria kuat berbaju hitam itu mencibir. Tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis dan bertarung melawan 10 kekuatan besar. Aura Dewa Iblis menyapu dan membubarkan tekanan dari kekuatan besar. Pria kuat berbaju hitam itu diam-diam ketakutan dan berteriak, ayo kita lakukan. Saya melihat 10 orang kuat menawarkan harta pada saat yang sama, mengangkat telapak tangan mereka tinggi-tinggi, dan tanda muncul dari mereka, tertinggal di kehampaan. Dalam kehampaan, kekuatan pengurungan muncul. Harta karun abadi. Wajah tubuh Buddha teratai emas berubah. Itu adalah 9 bendera. Tepatnya, 9 temperamen ini adalah harta peri yang lengkap. Ada tengkorak di benderanya, menyeringai garang, seperti pintu neraka terbuka, mengeluarkan angin yang menakutkan. Dalam sekejap, hantu menangis dan dewa melolong. 9 bendera itu dibagi menjadi 9 arah, dengan kuat menambatkan mayat Dewa Iblis, menyebabkan semua kekuatannya tersegel. Tubuh Buddha teratai emas merasa sulit untuk bergerak 1 inci pun dan menjadi sasaran hidup. HMPH, di depan bendera Yin Luo ini, mayat Dewa Iblismu tidak bisa bergerak. Pria kuat berbaju hitam itu mencibir. Bukan karena jenazah Dewa Iblis tidak cukup kuat, tetapi kekuatan tubuh Buddha teratai emas saat ini tidak cukup kuat. Dengan kata lain, kekuatan mayat Dewa Iblis terlalu lemah. Jika itu adalah Dewa Iblis yang hidup, ia akan menekan Panji Yin Luo dengan sebuah ide. Hati-hati, jangan hancurkan kekuatan hukum dalam dirinya. Tuan yang kuat berbaju hitam berkata dengan arogan, kekuatan hukum adalah apa yang dibutuhkan oleh Tuan Istana. Dengan itu, bahkan jika leluhur tidak dapat bertahan lagi 100 tahun kemudian, Tuan Istana dapat menerobos menuju keabadian sejati. 9 orang kuat lainnya menerima perintah tersebut dan mengangguk serempak. Salah satu tokoh kuat, sambil mencibir, menyerang tubuh Buddha teratai emas. Hindari perpecahan. Dia menggunakan kekuatan magis. Telapak tangannya menarik kekosongan, dan tiba-tiba, dengan suara kicau, kekosongan itu mengeluarkan suara gemetar, dan terbelah menjadi 2 bagian di depan mata semua orang yang ketakutan. Ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilakukan jika Anda memiliki pemahaman tertentu tentang hukum ruang angkasa. Saat ruang terbelah, tubuh Buddha teratai emas terasa perih, dan dia merasakan pisau tak kasat mata memotong tubuh dan jiwanya. Bahkan kekuatan 8 prinsip di tubuhnya sedang terpecah dan akan segera terpisah. Jika mayat Dewa Iblis tidak menahan sebagian besar kekuatan gerakan magis ini, dia akan dimusnahkan di ruang terpisah dalam sekejap. Ledakan, cahaya Buddha dan energi iblis melonjak di tubuh Buddha teratai emas, terjalin bersama membentuk diagram Tai Chi. Cahaya Buddha dan energi iblis melonjak di tubuh Buddha teratai emas, terjalin bersama membentuk diagram Tai Chi. Diagram Tai Chi berputar, untuk sementara mengurangi rasa fragmentasi ini. Pikirannya berputar cepat, memikirkan cara menerobos blokade Panji Yin Luo. Ketika saatnya tiba, mayat Dewa Iblis akan cukup untuk menekan segalanya. Pedang waktu menghalangi ke depan, dan dengan dentang, waktu terhenti.
Meskipun kecepatan pemisahan ruang telah banyak melambat, ia masih terus terpecah. Tubuh Buddha teratai emas sulit untuk dipindahkan, dan hanya masalah waktu sebelum terkoyak. Tubuh Buddha teratai emas menyuntikkan kekuatan 8 prinsip ke dalam mayat Dewa Iblis. Mayat Dewa Iblis, yang telah memperoleh kekuatan hukum, secara bertahap memperoleh sedikit vitalitas, atau dengan kata lain, memperoleh sedikit kekuatan dalam kehidupan. Ini seperti dibangkitkan, benih Tao yang terkondensasi untuk sementara memancarkan cahaya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Kerangka hitam itu dipenuhi jaringan pembuluh darah, otot, tulang dan kulit, seperti tubuh yang sedang dibentuk kembali. Kekuatan hukum membuat mayat Dewa Iblis muncul dalam kehidupan. Aura mayat Dewa Iblis terus melonjak, dan ruang ini sangat tidak stabil dan terfragmentasi dengan cepat. Kekuatan yang membelah ruang juga langsung musnah. Engah, pria kuat itu memuntahkan seteguk darah dan terbang keluar, dengan ekspresi kaget dan ngeri di wajahnya. Pada saat ini, mayat Dewa Iblis, dengan kerangka hitam terbungkus lapisan kabut darah, terlihat sangat menakutkan, dan aura Dewa Iblis membuatnya semakin menakutkan. Dengan kekuatan yang diberikan oleh benih Tao yang dipadatkan sementara, mayat Dewa Iblis menjadi semakin seperti Dewa Iblis yang dibangkitkan dan menguasai dunia. Ledakan, tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis, dan menginjak keras pria kuat ini. Dia segera tidak menyukai angin iblis dan hampir memusnahkan seluruh tanah leluhur klan buaya Purbamas. Zat yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berubah menjadi bubuk dan melayang di langit berbintang. Kekuatan penahan bendera Yin Luo melemah pada saat ini. 9 bendera sedikit bergetar, dan simbolnya tidak pasti. Aura Dewa Iblis menyerang tanpa terkendali. Bunuh orang kuat ini di tempat. Pria kuat berbaju hitam dan yang lainnya tampak ngeri dan berteriak, cepat, perkuat bendera Yin Luo. 9 kekuatan besar yang tersisa, bersama dengan 4 kekuatan besar dari klan buaya Purbamas, semuanya bergabung dalam lingkaran pertempuran. Mereka takut ketika mayat Dewa Iblis dilepaskan sepenuhnya dari kurungan, mereka akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Aliran kekuatan yang kuat disuntikan ke dalam 9 bendera. Segera, tanda yang berkedip-kedip menyala lagi, bendera Yin Luo kembali stabil, dan aura menakutkan terpancar. Engah, namun, pada saat ini, tubuh Buddha teratai emas berpacu dengan waktu dan mengendalikan mayat Dewa Iblis untuk langsung menyerang lelaki tua berjanggut emas itu. Ini adalah yang terlemah di antara beberapa yang kuat. Pedang waktu menyerang dengan keras, dan tekanan kuat dari lelaki tua berjanggut emas itu langsung musnah. Kemudian tubuh itu bergetar dan terbelah. Berbagai kekuatan magisnya membeku dalam waktu saat dia akan menggunakannya, dan dia hanya bisa menonton tanpa daya saat dia terluka parah. Jiwa dan jiwa yang baru lahir sedang sekarat dengan cepat. Bantu aku. Sebuah suara keluar dari mulutnya. Akhirnya, di tengah kilat dan batu api, jiwa terbelah dua oleh pedang waktu dan lenyap sepenuhnya. Binatang kecil. Mata Wu Qingsan hampir pecah, dan matanya merah. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menonton tanpa daya. Bab 1369, Kehendak Tingkat Keabadian Sejati. Kematian seorang biksu yang kuat akan menjadi pukulan besar bagi klan buaya Purbamas. Untuk membina orang yang kuat, selain sumber daya budidaya, juga tergantung pada bakat dan bakat orang yang dibina. Tubuh Buddha teratai emas merasakan penguatan kekuatan penahan lagi. Mayat Dewa Iblis sekali lagi disegel dengan sebagian besar kekuatannya. Ini akan menjadi malam yang panjang dan banyak mimpi, jadi bunuh saja dia. Pria kuat berbaju hitam itu berteriak dengan dingin, dan seberkas cahaya ilahi keluar dari matanya, menembus dunia. Benar saja, tubuh Buddha teratai emaslah yang membuatnya merasa terlalu tidak nyaman. Hanya setelah benar-benar membunuh tubuh Buddha teratai emas, barulah dia mencoba menemukan cara untuk merebut kekuatan hukum dari tubuh itu. Meskipun kekuatan hukum yang ditangkap dengan cara ini agak tidak lengkap, hal itu masih memungkinkan penguasa istana untuk menerobos menuju keabadian sejati dalam waktu singkat. Ledakan, mayat Dewa Iblis mengalami pukulan berat satu demi satu. Serangan berat tersebut mengenai tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar dan aura Dewa Iblis menjadi tidak teratur. Tubuh Buddha teratai emas bahkan lebih tidak nyaman. Meskipun dilindungi oleh mayat Dewa Iblis, tubuhnya masih retak dengan bekas darah. Jejak aura kuat meresap ke dalam, menyebabkan tubuhnya terbelah. Selama proses penyembuhan yang sulit, tubuh Buddha teratai emas mengertakkan gigi dan mengeluarkan hukum waktu. Ini adalah kekuatan hukum yang tidak dia integrasikan segera setelah menerimanya dari dunia kecil. Memang karena kekuatan undang-undang ini terlalu berlebihan dan jika tidak hati-hati dalam proses integrasi akan mendapat reaksi balik yang menyebabkan masa hidup Anda cepat hilang. Dia menamparkan telapak tangannya dengan keras dan memasukkan hukum waktu ke dalam mayat Dewa Iblis. Ledakan, tiba-tiba, tubuh mayat Dewa Iblis bergetar hebat, dan aura tahun-tahun terpencil dan keabadian menyebar. Dengan petunjuk tentang reinkarnasi langit dan bumi dan perubahan segalanya. Di bawah kekuatan ini, seolah-olah para dewa dan iblis tertinggi akan terpengaruh dan menua, dengan cepat melewati masa kanak-kanak dan dewasa, menuju usia tua dan pembusukan. Hukum waktu. Pria kuat berbaju hitam itu terkejut, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri.
Setelah mayat Dewa Iblis diintegrasikan ke dalam hukum waktu ini, kekuatannya kembali meroket. Pembalikan waktu. Tubuh Buddha teratai emas meraung, mulutnya penuh darah. Waktu benar-benar berputar, mayat Dewa Iblis menjadi semakin hidup. Nafas daging dan darah melonjak, dan aura Dewa Iblis membanjiri matahari, bulan, dan bintang. Seolah-olah waktu telah terbalik dan dia kembali ke masa dia masih hidup. Ledakan, aura yang mengguncang dunia meletus. Ini adalah aura lengkap dari Dewa Iblis, sosok abadi sejati yang hidup. Meski kekuatannya sangat lemah, ia seperti naga raksasa yang memandang rendah semut. Bang! Bendera Yin Luo bergetar hebat, dan dengan ledakan, kekuatan penjara terhapus. Tubuh Buddha teratai emas mengambil kesempatan untuk mengambil kendali atas bendera Yin Luo. Tidak baik. Pria kuat berbaju hitam itu berteriak. Dia memiliki firasat akan teror yang besar. Dia melihat mayat Dewa Iblis yang mendekat seperti Dewa Iblis prasejarah. Klan buaya emas kuno hancur oleh dampak auranya mimpi buruk, tertanam dalam di hatinya. Hanya dengan satu pukulan, jiwa dan tubuh dua orang kuat dari klan buaya purba emas meledak. Dengan pukulan lain, 3 orang kuat dari Istana Iblis Surgawi berubah menjadi bubuk seperti ayam dan anjing. Kejutan dari pemandangan ini begitu kuat sehingga anggota klan buaya purba emas benar-benar roboh ke tanah, mata mereka pucat. Di mata mereka, kekuatan Maha Kuasa yang mampu menghancurkan langit dan bumi sebenarnya sangat rentan. Berlari. Kekuatan yang tersisa di Istana Iblis Surgawi benar-benar ketakutan dan melarikan diri demi nyawa mereka. Namun, ruang itu langsung terkoyak, dan aura Dewa Iblis menyebar ke seluruh kehampaan, memenjarakan mereka, dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan tulang. Samar-samar, beberapa jiwa menjerit dan menghilang ke udara. Terlalu kuat, terlalu menakutkan. Pria kuat berbaju hitam tidak punya niat untuk bertarung dan berteriak, "Saya adalah orang kuat dari Istana Iblis Surgawi, beraninya kamu." Tubuh Buddha teratai emas mengendalikan mayat Dewa Iblis dan menjatuhkannya 10.000 meter di bawah tanah dengan satu telapak tangan. Tubuh pria kuat berpakaian hitam itu pecah berkeping-keping dan melompat keluar. Dia memamerkan giginya dan berkata, "Kamu hanya mengandalkan mayat Dewa Iblis. Ada leluhur abadi sejati di Istana Iblis Surgawi kita, dan kekuatan yang besar, yang akan menerobos menuju keabadian sejati. Begitu mereka maju, bahkan mayat Dewa Iblis pun tidak dapat melindungimu." Wajah Buddha teratai emas menjadi sedikit gelap. Orang kuat berbaju hitam mengira Buddha teratai emas ketakutan dan buru-buru lari menyelamatkan nyawanya. Namun, dengan letupan, dia dipukuli hingga berkeping-keping dengan tangan yang besar. Pada titik ini, semua kekuatan kuat yang dikirim oleh Istana Iblis Surgawi dihancurkan. Buddha teratai emas menoleh dan memandang Wu Qingsan, nenek moyang klan buaya purba emas dan satu-satunya yang kuat. Adapun anggota muda dan kuat dari klan buaya purba emas, tubuh Buddha teratai emas tidak membunuh mereka semua. Lagi pula, di antara mereka ada orang yang tidak terlibat dalam kejadian tahun itu. Sudah lama sekali, dan kamu masih tenang. Apa yang kamu andalkan? Tubuh Buddha teratai emas mencibir. Mata Wu Qingsan memerah saat dia menatap tubuh Buddha teratai emas, melantunkan mantra di mulutnya. Tiba-tiba, di tanah leluhur buaya purba emas yang hancur, cahaya peri muncul dan menembus galaksi, yang sangat mempesona. Dalam cahaya peri ini, ada gelombang tingkat peri sejati yang muncul, membanjiri galaksi. Seolah-olah, sebuah wasiat terbangun dan tiba di tanah leluhur klan buaya purba emas dengan tatapan acuh tak acuh. Ini sebenarnya adalah kehendak leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi. Saya telah melihat Buddha teratai emas di dunia kecil, jadi saya secara alami akrab dengan aura ini. Di tahun-tahun awalnya, Wu Qingsan adalah tunggangan leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi. Tidak ada pahala selain kerja keras. Leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi memikirkan kesetiaannya dan secara khusus memberinya kehendak abadi sejati untuk menjaganya tetap aman. Saat keinginan ini datang, kekuatan besar menyebar, menekan seluruh dunia. Bahkan mayat Dewa Iblis merasakan ketakutan dan bereaksi secara naluriah. Tubuhnya bergetar dan dia melepaskan aura Dewa Iblis yang lebih kuat untuk menahan tekanan dari keinginan abadi yang sejati. Adapun Sunfire Phoenix, Sky Poison Beast dan lainnya, mereka sangat ketakutan hingga terjatuh ke tanah. Tidak mungkin, tingkat keabadian sejati dikenal sebagai dewa dan iblis di masa awal keabadian kuno, dan galaksi mudah dihancurkan. Bahkan jika itu adalah sebuah wasiat, itu adalah perbedaan antara yang abadi dan yang fana. Kesenjangan dalam tingkat kehidupan terlalu besar. Tolong minta leluhur abadi sejati untuk membunuh anak ini. Wu Qingsan bersujud 3 kali, dan darah mengalir keluar. Klan buaya purba emas hampir musnah seluruhnya, dan kebencian ini tidak dapat didamaikan. Jika dia tidak membalas, dia bersumpah dia tidak akan menjadi monster. Kehendak keabadian sejati mendengus dingin, dan tekanan tingkat keabadian sejati langsung ditekan. Tubuh Buddha teratai emas mengerahkan kekuatan mayat Dewa Iblis secara ekstrim. Ia terjerat dengan kekuatan 9 hukum, dan benih tahu yang terkondensasi untuk sementara terlalu menantang surga. Pada saat ini, itu seperti kelahiran kehidupan pamungkas. Di langit berbintang ini, guntur menderu, dan guntur serta kilat menembus alam semesta yang dingin dan gelap.
Itu adalah benih Tao yang dikelilingi oleh kekacauan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Tubuh Buddha teratai emas merasa benih Tao ini tidak akan bertahan lama. Tapi kehendak abadi sejati benar-benar terkejut, dan alisnya berkerut, menunjukkan keterkejutan, ketakutan, dan keraguan. Pada akhirnya, dia memilih untuk menghindari tepian untuk sementara. Melihat hilangnya keinginan keabadian sejati dan paksaan tingkat keabadian sejati antara langit dan bumi surut seperti air pasang, Wu Qingsan pada awalnya tercengang, dan kemudian menjadi sangat tidak mau dan ganas. Bab 1370, Rahasia Bumi Purba. Mengapa? Kenapa hasilnya seperti ini? Dia cukup beruntung telah bekerja keras selama 8.000 tahun sebagai tunggangan leluhur abadi sejati dari Istana Iblis Surgawi, dan dia sangat terpukul sehingga dia harus mati dan hidup kembali, hanya untuk masuk ke dalam situasi ini. Pada saat ini, Wu Qingsan menjadi sangat gila, menangis dan tertawa, seolah-olah ada sesuatu yang patah di hatinya. Dia memanfaatkan fakta bahwa aura keabadian sejati tetap berada di tanah leluhur buaya purba emas, menekan aura Dewa Iblis, dan memilih untuk melarikan diri, dan membalas dendam pada Buddha teratai emas di masa depan. Melarikan diri. Tubuh Buddha teratai emas sedikit mengernyit. Perasaan lemah yang kuat melanda seluruh tubuh. Tubuh Buddha teratai emas terputus dari mayat Dewa Iblis. Dia meminta Sky Poison Beast dan yang lainnya untuk menunggu di luar dan memberitahu dia setiap saat jika ada krisis. Setelah pemulihan singkat, Buddha teratai emas berjalan menuju kedalaman tanah leluhur buaya purba emas, yang penuh dengan reruntuhan dan darah iblis. Saat mengendalikan mayat Dewa Iblis, dia sengaja tidak menghancurkan beberapa tempat. Misalnya saja istana lelaki tua berjanggut emas. Ketika lelaki tua berjanggut emas meminta Wu Nian untuk menyerang bumi, dia pasti telah mengumpulkan banyak informasi tentang bumi kuno. Wu Nian juga mengirimkan kembali informasi tersebut 3 kali pada tahun itu. Darah abadi. Terkait dengan yang abadi. Semua ini sangat menarik bagi Buddha teratai emas. Dia bahkan memiliki beberapa kecurigaan bahwa ketika dia menerobos alam abadi di bumi dan melewati kesengsaraan abadi tingkat ke-9, justru karena bumi kuno terkait dengan klan abadi maka dia entah bagaimana merasakannya dan mengaktifkan ingatan bahwa bumi. Klan abadi telah terpatri di alam semesta ini. Hanya jejak jalan abadi yang akan terwujud. Segera, Buddha teratai emas menemukan sepucuk surat di istana lelaki tua berjanggut emas, yang berisi berita yang dikirim Wu Nian kembali tahun itu. Setelah membuka tubuh Buddha teratai emas dan melihatnya, saya sangat terkejut. Penatuaki, sesuai dengan instruksi Anda, saya telah lama menjelajahi planet tingkat rendah yang terletak di sudut terpencil alam semesta. Planet ini tingkatnya sangat rendah, dan orang terkuat hanya Yuanying Tianjun, tetapi hasilnya mengejutkan saya. Planet tingkat rendah ini mungkin sangat luar biasa dan mulia di masa lalu. Planet ini diduga melahirkan kehendak surga. Tubuh Buddha teratai emas teringat ketika kehendak surga bumi baru saja pulih. Wu Nian terkejut, namun dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Ternyata ia telah membuat beberapa tebakan sebelumnya. Isi surat berikut ini juga membenarkan beberapa spekulasi tentang tubuh Buddha teratai emas. Misalnya, reruntuhan 10.000 dewa dan zaman keabadian. Sebuah planet dengan kelahiran makhluk abadi sejati dapat dianggap sebagai peradaban maju, tetapi ia baru saja memasuki ambang batasnya. Tapi era keabadian, yang memiliki puluhan ribu makhluk abadi sejati, benar-benar mengejutkan Wu Nian. Itu adalah 10.000 makhluk abadi. Di bawah basis yang begitu besar, dimungkinkan untuk melahirkan dewa abadi, atau bahkan kaisar abadi. Hal ini membuat Wu Nian semakin yakin bahwa pasti ada darah abadi di bumi. Mungkin beberapa keturunan klan abadi melarikan diri ke bumi untuk menghindari kekacauan setelah klan abadi dihancurkan. Darah keturunan Raspberry ini bercampur dengan manusia di bumi, yang meningkatkan kekuatan sebuah planet secara keseluruhan. Ada keberadaan kuno lain yang tidak diketahui di planet ini, dan pukulan punggung yang ditinggalkan sangatlah menakutkan dan tak tersentuh, seperti bom waktu. Ada ketakutan dalam kata-kata ini, yang membuat Buddha teratai emas teringat akan pemandangan yang dilihatnya di alam rahasia Gunung Kunlun. Dunia yang rusak dipenuhi dengan nafas kematian, dan dimurnikan oleh suatu jenis keberadaan. Ini seperti mengolah harta karun, menunggu waktu tiba dan memanennya. Apa rahasia besar bumi purba? Tubuh Buddha teratai emas berbisik. Dia memikirkan kembali kehidupan Yulian yang dia saksikan dalam ilusi reruntuhan 10.000 dewa, dan ingatan akan buku-buku kuno yang tidak lengkap. Awalnya saya berpikir bahwa buku kuno yang tidak lengkap mungkin adalah semacam harta karun peri, tetapi menilai dari berbagai kemampuan yang ditampilkannya, buku itu melampaui harta peri dan bahkan lebih buruk daripada 10 benda suci di langit berbintang. Ada 2 cara bagi sebuah planet untuk melahirkan kehendak surga. Salah satu caranya adalah dengan melahirkan kaisar abadi, dan dengan restu kaisar abadi, jalan besar pun tercipta. Cara lainnya adalah planet ini telah diberkati oleh kekuatan ratusan juta makhluk hidup selama bertahun-tahun, dan kebijaksanaan spiritual telah lahir. Situasi kedua bahkan lebih menakutkan dibandingkan yang pertama. Tahukah Anda, lebih dari 90% planet di alam semesta telah mati selama ratusan juta tahun. Lahirnya kecerdasan spiritual di suatu planet ibarat membalikkan ruang dan waktu serta membangkitkan orang mati yang ruh aslinya telah padam.
Tubuh Buddha teratai emas memilah berita tentang hunian, matanya fokus, dan dia akhirnya menghela napas dan berjalan keluar. Rahasia bumi purba mungkin tidak dapat diakses olehnya dalam kondisinya saat ini. Hanya mereka yang telah mencapai puncak kehidupan sebelumnya yang memenuhi syarat. Dia berjalan keluar istana, dan dengan jentikan jarinya, istana itu hancur dan berubah menjadi reruntuhan. Ayo kembali. Jalan tubuh Buddha teratai emas. Ketiga iblis, Sky Poison Beast, Sunfire Phoenix, dan Corpse Demon mengangguk setuju. Tubuh Buddha teratai emas dan yang lainnya meninggalkan tanah leluhur buaya purba emas yang telah berubah menjadi reruntuhan. Tubuh Buddha teratai emas memiliki ekspresi lelah di wajahnya. Dia tidak tahu keributan macam apa yang akan terjadi di seluruh wilayah setan langit dan bahkan wilayah bintang Changlan. Setelah kembali ke Huangling, tubuh Buddha teratai emas memilih mundur, membiarkan dirinya menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya untuk mempersiapkan pertempuran berikutnya dengan Wang Quansong. Tidak lama kemudian, badai melanda seluruh alam setan langit, mengejutkan semua orang. Meskipun klan buaya kuno emas lebih rendah dari kekuatan seperti Huangling, lembah iblis, dan bintang angin darah di wilayah setan langit, mereka masih memiliki 4 orang kuat yang bertanggung jawab istana setan langit sebagai pendukung mereka. Semua orang berpikir bahwa setidaknya sampai leluhur abadi sejati dari istana iblis surgawi meninggal, tidak ada yang berani menyentuh klan buaya kuno emas. Namun, seseorang melewati tanah leluhur keluarga buaya purba emas dan menemukan bahwa seluruh keluarga buaya purba emas telah musnah. Darah iblis terciprat ke langit berbintang, sungguh tragis. Ledakan, badai ini semakin intensif dan menyapu wilayah bintang Changlan. Klan buaya purba emas telah tiada. Siapa orang kejam yang melakukannya? Dia tidak takut menyinggung istana iblis surgawi. Seseorang berpikir. Sungguh tragis. Dari jarak jauh, saya bisa merasakan aura jahat yang tersisa. Seluruh klan buaya purba emas berada dalam kondisi syok. Aku tidak menyangka klan buaya purba emas yang biasanya mendominasi juga akan mengalami hari ini. Sungguh mengasyikkan. Banyak orang yang tidak tahan dengan klan buaya purba emas, dan para pembudidaya iblis yang diintimidasi oleh klan buaya purba emas di waktu normal, semuanya dalam suasana hati yang baik dan merasa sangat bahagia. Klan buaya purba emas dihancurkan oleh Fu Sheng. Segera, reporter dari Star Sky Daily berjalan di langit berbintang, mengintegrasikan petunjuk melalui jaringan informasi yang besar, dan sampai pada suatu kesimpulan. Bahkan Buddha teratai emas pun harus mengagumi kekuatan Star Daily. Itu dia. Banyak pembudidaya iblis tampak terkejut dan terkejut. Kehidupan terapung ini hanya tentang tidak menimbulkan masalah. Kemanapun Anda pergi, hal-hal besar terjadi. Namun banyak orang yang memikirkan Subai. Jika mereka berteman baik dengan Subai, bagaimana mungkin orang ini tidak seperti dia? Hanya saja Fu Sheng ini akhir-akhir ini menjadi pusat perhatian dan telah menyinggung banyak orang. Dia masih tidak tahu bagaimana menahan diri. Saya khawatir Huangling pada akhirnya tidak akan bisa melindunginya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan mayat Dewa Iblis, kamu bisa menjadi tidak bermoral? Beberapa orang mengejek, tapi semua orang diam. Dengan mayat Dewa Iblis, kamu benar-benar tidak bermoral. Bersambung.